Halo saudara-saudari, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Berjumpa lagi bersama saya Andre di channel ARS Movie. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang enak. Masih dari Korea Selatan, film ini berjudul What a Good Secretary Wants. Sebelum kita lanjut, sudi kiranya saudara-saudari untuk subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini, apalagi untuk keberlangsungan hidup saya. Dan kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan betapa enaknya film ini. Kisah berawal ketika seorang bos sebuah perusahaan bernama Tony, bukan Tony Stark ya, menerima lamaran baru seorang wanita bernama Jessie untuk menjadi sekretarisnya. Dikarenakan sekretarisnya yang lama sedang hamil dan ingin berfokus pada kesehatannya dahulu dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. 반갑습니다. 바쁜 시기니까 잘 부탁해요. Sekretaris yang lama pun memberitahukan kepada Jessie apa saja yang perlu ia lakukan, seperti membuatkan kopi, mengurus berkas-berkas, dan yang lain-lain lagi. Terlihat Tony, sang bos, langsung tertarik kepada kecantikan yang dimiliki oleh si Jessie. Tak hanya si bos, dua karyawan lainnya yang bernama Roy dan Jack pun sangat senang, karena akhirnya mereka memiliki wanita cantik yang masih single di kantor mereka. Di hari pertama Jessie bekerja, Jessie langsung melakukan tugasnya dengan baik. Dia membersihkan ruangan kerja Tony dan juga membuatkan Tony secangkir kopi untuk mengawali hari berat dengan pekerjaan. Dan Tony juga tampak sangat senang dengan rasa kopi yang dibuatkan oleh Jessie. 매장에서 먹는 거보다 훨씬 맛있어. Sebagai orang baru di kantor itu, Jessie tentu ingin bisa langsung berteman baik dengan para orang-orang yang bekerja di sana. Dia rela membelikan cemilan untuk para karyawan yang lain supaya keberadaannya di sana bisa diterima dengan baik. Melihat kedekatan Jessie dengan karyawan-karyawan yang lain, Tony sedikit merasa cemburu karena dia juga suka kepada Jessie. Namun karena dia adalah seorang bos, dia pun mengajak Jessie, Roy, dan Jack pergi ke bar untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu bagus untuk kekompakan orang-orang di perusahaannya, dia juga bisa lebih dekat dengan Jessie. 저기 날아가는 게 많은데. 여기 앞서고 있어. Di tengah keseruan mereka menikmati minuman yang dihidangkan, Jessie tiba-tiba minta pulang duluan karena ada sesuatu yang lain yang ingin dia lakukan. Tony, si bos, pun izin meninggalkan mereka berdua karena ingin menyusul dan mengantarkan Jessie pulang. Sesampainya di rumah Jessie, Tony mengungkapkan perasaannya kepada Jessie. Mendengar hal itu, Jessie pun mengajak Tony masuk ke rumahnya untuk minum terlebih dahulu. Saat masuk ke rumah Jessie, Tommy melihat foto Jessie dengan seorang laki-laki terpampang di dinding dan merasa bahwa Jessie telah memiliki suami. Tony pun gak jadi mampir dan ingin langsung pulang saja. Belum jauh Tony melangkah, dia tiba-tiba ingin masuk lagi ke dalam rumah Jessie. Dia pun melihat Jessie di dalam sedang berdiri seperti menantang jiwa buayanya si Tony. Tanpa berpikir panjang, Tony pun masuk lagi ke dalam dan melakukan push rank bersama Jessie. Di suatu hari, Roy tak sengaja melihat Tony sedang digeol-geol oleh Jessie di ruangan kerja Tony di saat semua orang di kantor itu telah pulang ke rumah mereka. Roy yang merasa cemburu menceritakan apa yang dia lihat itu kepada Jack. Jack pun mengatakan kepada Roy untuk tidak menyerah begitu saja, dan Roy harus berusaha terus supaya tidak kalah dengan Tony. Keesokan harinya, saat membantu Jessie mengerjakan pekerjaan Jessie, Roy tiba-tiba mengecup Jessie dan melakukan push rank bersama dengan Jessie. Roy pun juga langsung menceritakan pengalamannya itu kepada Jack, yang terlihat begitu tertarik mendengar cerita dari Roy dan ingin juga merasakan geolan dari Jessie. 야, 그럼 이번엔 나도. Saat sedang meeting, Tony mengatakan bahwa perusahaan mereka flop dan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan Jessie mempunyai ide di mana dia ingin Tony mempertaruhkan semua uang perusahaan mereka supaya bisa mendapatkan investor baru lagi dan bisa kembali mengangkat perusahaan mereka dari jurang kebangkrutan. Jack merasa bahwa itu terlalu beresiko dan bisa membuat perusahaan malah makin tenggelam. Tetapi Tony dan Roy terpaksa setuju dengan ide itu dengan harapan perusahaan mereka bisa bangkit kembali. 오케이. 고민할게. Lalu keesokan harinya,
Tony tak melihat Jesse ada di kantor dan tak tahu di mana keberadaannya. Dan parahnya lagi, Roy dan Jack mengatakan bahwa semua uang yang telah mereka kucurkan hilang dari akun mereka. Tony pun mencoba untuk menghubungi Jesse untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun nomor Jesse yang ia hubungi itu sudah tak lagi terdaftar. Jack pun berspekulasi bahwa Jesse lah yang telah membawa kabur uang itu. Dengan tergesa-gesa, Tony pun pergi ke rumah Jesse untuk menemui Jesse. Namun sangat mengejutkan bahwa rumah itu telah dijual dan penghuni baru rumah itu mengatakan bahwa Jesse telah lama pergi dari rumah itu. Mendengar hal itu, Tony pun hanya bisa tertawa tidak percaya bahwa Jesse telah menipunya. Singkat cerita, diperlihatkanlah sekretaris yang hamil di awal film tadi, yang kini sudah melahirkan, atau hamilnya tadi hanya pura-pura saja, saya juga tidak tahu. Tetapi terlihat dia membawa 2 koper penuh yang berisi uang dan memberikannya kepada Jack. Terlihat juga di sana ada Jesse bersama dengan mereka. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa biang dari kebangkrutan Tony adalah mereka bertiga. Mereka sengaja masuk ke dalam kantor itu menyamar sebagai pekerja dengan tujuan untuk menipu si Tony. 다들 수고했어요. 다음 타겟 정해지면 다시 연락. Dan film pun selesai. Itu dia saudara-saudari, endingnya sangat tidak terduga karena yang menang di sini adalah tokoh antagonisnya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan mendukung channel ini, karena itu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, supaya ketika ada film enak baru kalian bisa langsung mengetahuinya. Saya Andre pamit undur diri, terima kasih.